Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Purwokerto Bapak Ratmoko SPDMM, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Purwokerto beserta staf tata usaha. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya. Maka pada hari ini kita dapat kembali mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif dengan tema membuat nilai keyakinan kelas yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muslimuddin. Bapak Ibu, marilah sebelum kita mengawali kegiatan kita bersama-sama melafal basmalah bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian untuk acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 4 Purwokerto yang terhormat Bapak Ratmoko SPDMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik hormati, marilah kita tidak berniat mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu yang memberikan kenikmatan kita sehingga kita bisa diperlukan pada pagi ini dalam kegiatan visualisasi budaya positif dengan topik membuat keyakinan kita yang mana ini? Wah, nyanyi lagi. Kalau kita nyanyi apa? Judulnya? Nanti dia balik nyanyi, Pak. Lagi. Ya, kita pagi ini tidak boleh nyanyi. Biar kita semuanya senang ya. Hormati untuk hari ini itu ada penyerahan mahasiswa ya yang dari Sud 4 orang dan masih kurang 1. Ini berarti Thailand, perkembangan Thailand di sini. Nanti mau coba praktik di sini. Dan nanti juga saya dan
8 dan undangan di SMP 3 Pusaka Maritim. Dilanjutkan nanti habis Bogor pelepasan pramuka Garuda yang akan berangkat ke Jambore, Jawa Tengah. Kemudian untuk bagian ini kepada Pak Budin, silakan nanti dipresentasikan materi yang telah dengan persiapkan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan rangkaian kegiatan di calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti materi ini bisa diterapkan oleh semuanya di sekolah kita, sehingga nanti akan membuat budaya siswa kita jadi positif dan positif terus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa diterima dan bisa diterapkan kepada kita. Saya itu jadi selamat berpresentasi pada Pak Muslimin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita ikuti presentasi dari Bapak Muslimin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, beserta guru dan karyawan SMK Negeri 4 Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami berdiri di sini akan menyampaikan materi tentang bagaimana menyusun atau merancang nilai keyakinan kelas yang nantinya akan kita praktekkan, akan kita budayakan di SMP Negeri 4 Purwokerto. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama dengarkan Maras Guru Penggerak. Bapak Ibu, saya mohon untuk bisa berdiri sejenak. Monggo. Untuk alur diseminasi pada pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya nanti akan mengikuti dengan baik. Yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah dibuka oleh pembawa acara, kemudian doa, sudah dibuka dengan doa, kemudian nanti ada ice breaking, kemudian diseminasi inti dari acara pagi hari ini, kemudian tanya jawab, refleksi, penutup, dan foto bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati pula, next. Oke, kita awali dengan pantun dulu, Oke, next. Ya. Oke, bukan titik yang menyebabkan tinta. Oke. Tetapi tintalah yang menyebabkan titik. Bukanlah cantik yang menyebabkan cinta, tetapi cintalah yang menyebabkan sesuatu menjadi cantik. Jadi lebih semangat, Oke. Lagi nggak? Lagi nggak? Oke, satu lagi. Kamu lagi ya. Next Bu. Berjalan-jalan naik pesawat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Tiket pesawat beli di toko. Ada enggak? Berteman dengan guru yang hebat. Yes. Sepintas melesat bersama Pak Moko. Oke. Iya, kita akan melesat bersama Pak Moko. Lanjut, oke. Ya, inilah tujuan diseminasi. Kecilkan, Bu. Kecilkan dulu. Ya. Ya. Tujuan diseminasi pada pagi hari ini adalah yang pertama, calon guru penggerak berbagi ilmu selama mengikuti
program pendidikan guru penggerak. Jadi alhamdulillah dari 4 calon guru penggerak, yaitu Bu Mei Irianti, Bu Teresia, Pak Arsan Krisandi sudah memberikan pengalamannya, dan yang terakhir saya sendiri akan memberikan pengalaman tentang selama bagaimana kita mendapatkan pendidikan guru penggerak. Next, Bu. Kemudian yang kedua, rekan-rekan guru di SMA Negeri 4 Purwokerto belajar bersama dan mendapatkan ilmu mengenai budaya positif di sekolah dari calon guru penggerak. Tentunya kita bersama-sama berdiskusi, bersama-sama merancang bagaimana supaya SMA Negeri 4 Purwokerto ini semakin melesat ke depan. Kemudian sebelum desiminasi dimulai, kita adakan kesepakatan kelas, kesepakatan kelas desiminasi. Di sini saya merancang 4 kesepakatan kelas, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Yang pertama, Bapak Ibu mengikuti desiminasi secara antusias dan dengan cara gembira. Jadi harus gembira, ya. Ya. Kemudian yang kedua, peserta mengangkat tangan pada saat bertanya atau berpendapat. Jadi nanti di tengah-tengah acara nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan. Kemudian yang ketiga, peserta menghargai pendapat dari peserta lain. Yang keempat, peserta diperbolehkan minum selama desiminasi berlangsung. Jadi monggo santai saja. Oke. Bapak Ibu yang ada menghormati, budaya positif atau ekosistem positif, kita bisa ambil dari contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan yang itu ditanam oleh seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita seorang pendidik bagaikan seorang petani yang menanam tanaman, misalnya tanaman padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Seorang petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Seorang petani tidak bisa menuntut menanam padi tumbuhnya melinjo atau menanam padi tumbuhnya cabai. Tetapi bagaimana seorang petani atau pendidik itu dapat memperbaiki kondisi tanah yang ada. Awalnya dicangkul, disemai dan seterusnya. Kemudian memelihara tanaman padi tersebut. Dari mulai menanamnya sampai bagaimana nanti padi itu bisa dipanen. Kemudian memberi pupuk dan air. Ini tentunya makanan pokok daripada padi adalah pupuk itu sendiri dan air. Kemudian membasmi hama, ada ulat, jamur dan seterusnya. Kemudian hama itu kan sangat mengganggu tanaman padi dan lain sebagainya. Sama juga ketika kita mendidik peserta didik kita tidak bisa menuntut banyak kepada anak kita hanya bisa mengantarkan anak didik kita untuk mencapai cita-citanya. Lanjut, Bu. Tentang keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah ini ke depan di jam desiminasi saya di sini kita akan fokus kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini yang akan kita bahas, akan kita ulas lebih dalam di dalam desiminasi pada pagi hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri. Kita akan ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat. Monggo. Ikuti video yang ada, biar kita lebih semangat. Ya, suaranya Bu. Ya. Oke. Ya. Oke, mulai, monggo.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah semangat sekali mengikuti SPK ini. Oke, ada beberapa pertanyaan, ada tiga pertanyaan mengenai keyakinan kelas ini sebelum nanti kita panjang lebar membahasnya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan-pelatihan. Oke, Bapak Ibu bisa menjawabnya melalui kartu yang saya bagikan. Mohon dibantu bagi Mbak. Masih ada. Enggak. Oh Pak. Enggak Bu. Ada 3 jawaban. Oke, ada 3 jawaban Bapak Ibu, monggo. Oke, ada 3 pertanyaan, berarti ada 3 jawaban Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, itu pertanyaan pertama, berarti ada 1 jawaban. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kira-kira jawabannya apa? Kemudian, mengapa kita
memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Monggo. Oke, sudah Bapak Ibu? Oke. Kira-kira siapa yang mau menjawab dulu terlebih dahulu untuk pertanyaan nomor 1? Monggo. Silakan Bu Endah Cahaya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Perlu saya sampaikan di sini, kepala merupakan salah satu organ penting di mana di dalamnya ada otak yang harus kita lindungi, dan cedera kepala itu bisa mengakibatkan sesuatu yang membahayakan terutama untuk kita. Maka sebab itu kita harus menggunakan helm saat berkendara agar cedera pada kepala bisa terhindarkan. Oke. Luar biasa jawaban dari Endah untuk pertanyaan pertama. Monggo Bu. Nomor 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Penggunaan masker terutama untuk menghindari penyakit yang berkembang biak menular lewat udara, dan mencuci tangan biar aktivitas kita selalu terpantau kebersihannya, higienisnya dari penyakit. Iya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Hajah ini yang telah menjawabnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, monggo. Halo. Halo. Pertanyaan ketiga. Oke, Bu Isti, monggo. Memang kita memiliki peraturan berdasarkan waktu pada saat mengikuti pelatihan. Karena untuk mendapatkan ilmu baru secara utuh, sehingga pemahaman kita bisa dapat secara mendahulukan. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan untuk yang menjawab Bu Endah, Bu Edi, dan Bu Isti. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mari kita ulas ya. Next Bu. Ya, jika kita memiliki peraturan dari 3 pertanyaan tadi, kita perlu meninjau nilai-nilai kebajikan apa yang mendasarinya. Nah ini. Kemudian nilai inilah yang kelak menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama dan menjadi pendorong visi sekolah, yaitu ngapak. Nah ini yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Visi SMA Negeri 4 Purwokerto adalah ngapak, yaitu terwujudnya lulusan SMA Negeri 4 Purwokerto yang nasionalis, berkebudayaan global, agamis, berprestasi, autonom, dan kolaboratif, yang akhirnya menjadi turunan peraturan-peraturan sekolah. Sampai pada nanti apa visi dari guru pemberangkat itu sendiri, kemudian visi yang diturunkan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Next Bu. Kemudian di kelas murid diajak bercurah pendapat. Nah ini nanti yang mengarah kepada keyakinan kelas ya, untuk membedah nilai-nilai kebajikan guna menyepakati keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, ya, jadi tidak berpihak pada ras, suku, bangsa maupun agama. Contohnya keadilan, kejujuran,
tanggung jawab, mandiri, integritas, kesehatan, keamanan, kasih sayang, peduli, rajin, rendah hati, berprinsip, kolaborasi, rasa hormat, kebahagiaan, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kami sendiri selaku guru penggerak mempunyai nilai kebajikan yang mendorong visi sekolah. Visi ngapak tadi yang didorong juga oleh visi guru penggerak. Ini yang saya visikan dalam kata-kata budiman keren. Apa itu budiman keren? Berbudaya, disiplin, dan mandiri. Keren itu apa? Kekinian, religius, dan nasionalis. Ini yang kami canangkan. Nah, kemudian dari jawaban tadi, ini tentunya kemungkinan jawaban Ibu tadi sudah ini nilai kebajikan yang didapatkan dari sebuah pertanyaan tadi adalah mengapa harus memakai helm. Tentunya untuk keselamatan tadi, keselamatan dan keamanan. Karena kepala kita adalah sesuatu yang sangat penting, yang luar biasa. Ketika ada gangguan di kepala, ini semua akan merasakannya. Kemudian mengapa pakai masker? Tentunya untuk kesehatan, baik kesehatan kita sendiri maupun kesehatan orang lain. Ketika kita sedang tidak sehat, kita memakai masker, tentunya penyakit atau yang ada pada diri kita tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian untuk keamanan juga. Kemudian mengapa harus tepat waktu? Ini salah satunya adalah rasa tanggung jawab dan rasa hormat. Ini juga penting sekali, baik itu dalam kegiatan seminar apapun kita di sekolah, ketika kita datang tepat waktu, ini juga sebagai rasa tanggung jawab kita dan rasa hormat kita terhadap profesi kita sendiri. Next, Bu. Ya, nilai-nilai keselamatan, kesehatan, dan tanggung jawab tersebut tadi yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, ini keyakinan yang akan kita ulas nanti ke depan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Bukan hanya tertulis, tetapi bagaimana nilai-nilai itu bisa tertanam kepada diri peserta didik maupun kita sebagai pendidik di SMP Negeri 4 Bromoto. Ya, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ini penting sekali, jadi nilai itu bisa tertanam pada jiwa peserta didik maupun kita sebagai pendidik. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Artinya di sini kita sebagai pendidik maupun anak didik kita harus betul-betul bisa tertanam keyakinan itu. Tidak hanya tulisan yang terpampang saja, tetapi bagaimana kita bisa memahami, anak didik kita bisa memahami keyakinan kelas itu. Karena nanti keyakinan kelas itu pasti akan tertulis dan kemudian mungkin ditempelkan di tembok kelas dan sebagainya. Ketika kita tidak berada di kelas atau tidak pada di hadapan tulisan itu, kita, anak didik kita akan terus tertanam. Dan itu kalau sudah dipahami tentu bisa dilaksanakan dimanapun berada. Dan murid-murid kita perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya, dan menjadi tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini penting sekali. Jadi anak didik kita bagaimana bisa memahami keyakinan kelas yang telah dirancang bersama, begitu dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, dan dengan guru-guru yang lain. Oke, next break lagi Bapak Ibu mungkin. Ya. Di sini ada
Bapak Ibu nanti menyebutkan nama hewan, ya. Kemudian ketika saya tunjuk, nanti yang pertama saya tunjuk Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu nanti melemparkan, ya, kepada temannya, ya, untuk meneruskan nama hewan tersebut. Misalnya kupu-kupu. Huruf terakhirnya U, okay? Nah, misalnya saya nanti menunjuk ya, Bu Hajah Umi, ya. Ya. Saya menyebutkan berarti kupu-kupu, berarti Bu Hajah Umi harus menyebutkan nama hewan yang huruf akhirnya adalah U. Begitu, oke? Okay? Ya. Iya. Oke? Sudah, oke? Sudah siap, oke? Oke. Saya tunjuk Pak Sugianto. Kupu-kupu. Unta. Silakan Pak Sugianto, lanjutkan ke yang lain. Ayam. Ayam. Oke. Lanjut. Kesini. Marmut. Marmut. Oke, lanjut Bu. Marmut. Tikus. Tikus. Oke, lanjut. Semut. Semut. Oke. Lagi, huruf terakhir T. Terwelu. Lanjut Bu Enda. Terwelu. U. Terakhir U, ya. Ya. Silakan. Ular. Ular. R. Huruf akhir R. Huruf terakhir R. Rang-rang, katanya rang-rang. Reptil apa? Ada banyak jenisnya reptil. R. Rusa. Rusa. Oke. A. Huruf A. Silakan Bu Ari. Ayam sudah tadi? Sudah sama Bu Enda. Iya. Angsa. Iya. Huruf A. Lanjut Bu Ham. A lagi Bu. Apa? Anoa. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, biar semangat lah, ya. Oke, lanjut. Ya, untuk lebih memahami tentang keyakinan kelas, mohon kita simak bersama penjelasan berikut ini, ya. Monggo. Mulai saat ini, Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas. Namun, sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya selama melakukan restitusi. Keyakinan kelas, asal dan peraturan kelas. Mari kita kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak, apakah yang menjadi motivasi Julio untuk tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang menghukumnya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatnya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, perhatikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Raymond Burton pada bukunya Resolution Restructuring School Discipline,
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Mereka biasanya hidup dan suatu kelas yang memiliki yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berikutnya makan, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru diterapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak murid untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua bisa melihat hasilnya. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak membawa kebijakan kenyamanan, maka diubah terlebih dulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Ini murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disahkan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disahkan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disahkan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disahkan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipakai bersama. Bagi murid-murid PAUD SD, guru dapat menuliskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda panah.
Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajak. Pasar keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang ditinggal, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti ini. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan hak. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti Jamboard atau Padlet untuk menuliskan usulan, keyakinan, serta tabel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses membentukkan sikap disiplin posesif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang, bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Wah, tidak terasa banyak sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, dari video yang ditampilkan tadi, sikap Julio, apa itu sikap Julio yang ditunjukkan ketika dia menemukan uang dan tidak langsung diambil untuk dirinya sendiri? Ada yang mau jawab, Bapak Ibu? Sikap Julio, kira-kira
Nilai apa? Jujur ya. Nah, nilai kejujuran. Oke, betul sekali. Oke, kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu nggih. Ya, biar lebih semangat. Ya, aku takut. Nah, ini lagu favorit Bapak Ibu semuanya ini. Mau berdiri apa duduk saja? Berdiri, oke, biar semangat. Oke, berdiri silakan. Aku takut kehilangan dirimu. Nah, siap, silakan. Volumenya tambah. Volumenya tambah. Ya. Oke, biar lebih semangat pagi ini. Cemburu tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang tak bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, bagaikan burung dalam sampan. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan dirimu. Takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu.
Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku tak akan bisa, aku tak bisa gila bila kau pergi meninggalkanku. Oke, terima kasih, semangat sekali. Belum sarapan nih Pak Sis. Tenang saja di sana, nanti ada sesuatu. Oke, dari video yang tadi ditampilkan nih, banyak catatan yang tentunya bisa kita ambil ya, sebagai pelajaran kita sebagai seorang pendidik. Tentunya sebagai seorang pendidik, apapun yang dilakukan ini akan menentukan lingkungan yang positif, dari mulai kita datang, masuk ke kelas dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas atau nilai kebajikan ini nanti akan menjadi budaya positif di SPENPA yang tercinta kita ini. Next, Bu. Ya, ini contoh keyakinan kelas, ya. Yang pertama, kami guru dan murid saling menyayangi, itu pasti. Kemudian yang kedua, oke, boleh. Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama atau tidak? Gini, kesepakatan kelas ya, dan keyakinan kelas, apa perbedaan dan kesamaannya? Kalau kesepakatan kelas itu awal yang kita ambil, yang kita sepakati dengan peserta didik kita. Kemudian nilai-nilai yang ada di kesepakatan kelas itu, itulah yang menjadi keyakinan kelas. Mungkin nanti kesepakatan kelas itu kan banyak, misalnya ada 15 poin. Itu kita rangkum, karena keyakinan kelas itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Maksimal 7 misalnya, atau 3 begitu. Jadi kalau kesepakatan kan kadang-kadang anak usulannya banyak sekali. Begini, begitu, A, B, C, begitu. Nah, kemudian kita yang agak sama, yang mirip-mirip, nanti kita rangkum menjadi 1 misalnya, menjadi 2, dan seterusnya. Yang itu nanti keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak lah, agar mudah diingat. Nah, itulah menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, lanjut, kami murid yang semangat belajar. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini ada 3 contoh ya. Jadi di keyakinan kelas ini poinnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau kesepakatan kelas mungkin banyak sekali tadi yang ditanyakan oleh Bu Enda, tapi kita rangkum, kita mengerucutkan lagi nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai yang singkat, padat, dan mudah diingat. Gitu. Ya, boleh. Boleh, silakan dinamai Bu Tere. Saya menanggapi pertanyaan dari Bu Enda. Menurut pemahaman saya, kalau kesepakatan kelas itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu diminta memberikan pendapatnya untuk mencapai, katakanlah di sini keyakinan kelas, tapi itu namanya masih kesepakatan gitu. Tentunya murid-murid akan bermacam-macam. Ada yang sebagian mengatakan boleh minum saat pelajaran, terus mungkin yang separuhnya tidak cocok, tapi yang separuh lagi cocok. Maka di sini kita bingung. Ini lebih banyak yang menginginkan boleh minum saat pelajaran gitu. Akhirnya kalau itu namanya masih kesepakatan, bisa-bisa saja kita menuliskan boleh minum saat pelajaran gitu. Tapi kalau kita sudah menggarisbawahi ini keyakinan kelas, maka keyakinan kelas adalah yang mendasari adalah nilai-nilai kebajikan itu tadi. Misalkan nilai kebajikan disiplin, atau mungkin kalau sedang pelajaran ya jangan makan, jangan minum. Itu tidak ada nilai kebajikannya, maka itu tidak diperbolehkan. Kita bisa mengatakan seperti itu. Terus baik itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tere telah menambahkan. Ada yang mau menambahkan lagi? Bu Mei? Tidak. Oke.
Next nggih, udah jelas nggih Bu Endah nggih? Jelas Pak. Oke. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Ini ada beberapa poin bagaimana kita membentuk keyakinan kelas itu. Oke. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini kita ulas lebih dalam lagi. Oke. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Oke. Yang di sini tadi pada awalnya kita jelaskan tidak berpihak pada apapun, tidak membeda-bedakan baik itu ras, agama, dan seterusnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hal-hal yang mungkin dari masukan-masukan yang ada dari siswa itu mungkin ada yang perlu kita olah kembali, yang itu mungkin nanti menjadi hal-hal yang lebih positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, nah ini, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, jadi kalau terlalu banyak, ini pastinya nanti akan cenderung lupa atau hanya sekedar tulisan saja, karena anak-anak tidak paham, tidak bisa hafal dan seterusnya. Tapi kalau poinnya sedikit tapi padat, itu akan mudah diingat. Gitu. Kemudian keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang sekiranya memberatkan atau tidak bisa dilakukan oleh warga kelas yang ada. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dari curah pendapat yang poinnya mungkin masih banyak dan sebagainya, itu difokuskan, diolah kembali menjadi keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas itu terlibat. Jadi ketika mereka terlibat, tentunya mereka juga akan bertanggung jawab pada keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Kemudian bersedia meninjau, ini penting sekali. Ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya masih relevankah keyakinan kelas itu? Misalnya sudah masuk pada akhir tahun pelajaran, di tengah tahun pelajaran, keyakinan kelas itu bisa dirubah atau ditinjau kembali berdasarkan masanya begitu. Ketika itu perlu dirubah atau disesuaikan, maka disitulah bersama-sama untuk diulas, diolah kembali menjadi keyakinan kelas yang bisa diterapkan bersama-sama. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini nilai-nilai kebajikan universalnya, nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Ini nilai-nilai kebajikan universalnya. Next. Di sini ada beberapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 pertanyaan. Saya mohon Bapak Ibu berhitung 1 sampai 9. Kalau sudah sampai 9, satu lagi gitu ya. Oke, dari Pak Siis. 1, 2, 3. Bu Angri 4. 6, 7, 8, 9. 1 Pak Haji. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, diingat nomornya masing-masing ya. Oke. Baris pertama adalah nomor 1, baris kedua nomor 2, baris ketiga nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke.
dari stick note tadi yang sudah dipegang Bapak Ibu, silakan bisa untuk menjawab nilai kebajikan apa dari peraturan. Misalnya contoh, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju itu apa? Bisa dibaca? Nomor 9, oke saya bacakan dari atas ya. Oke. Nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Itu nomor 1. Nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira nilai kebajikan yang dituju itu apa? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nomor 3. Bisa dicatat kalau mungkin belum ingat. Nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Itu nomor 4. Sudah? Oke. Nomor 5, dilarang menggunakan narkoba. Itu. Nomor 6, bergantian atau menunggu giliran. Nomor 7, dilarang merokok. Nah ini. Nomor 8, gunakan masker. Nomor 9 atau yang terakhir, berjalan di kelas dan koridor. Monggo, masing-masing nomor. Nilai kebajikan yang dituju. Ya. Next kembali sebelumnya, Bu. Nah, ini nilai kebajikannya. Nilai kebajikan universal. Dari pertanyaan tadi, nilai apa yang sekiranya pas untuk pertanyaan 9 pertanyaan tadi? Ya. Misalnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Dan lain-lain berarti bisa menentukan nilai tersendiri enggak? Sakit ya? Sih bisa. Karena itu yang penting nilai positif. Kembali ke pertanyaan. Ya. Itu nilai peraturannya. Jadi poin-poin peraturan atau kesepakatan gitu, kan masukannya banyak sekali. Nah, itu menjadi nilai kebajikan apa? Misalnya nanti di poin nomor 1 sama dengan poin yang lain. Berarti nanti menjadi 1 nilai kebajikan. Yang itu menjadi keyakinan kelas. Yang tadinya banyak menjadi ringkas menjadi 3, 4, atau 5. Cukup seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Nah, kayak kembali lagi, Bu. Ya. Sambut? Oke. Nilai kebajikannya yang biru. Next lagi. Ya. Oke. Nomor 1, angkat tangan yang dapat soal nomor 1. Pak Siis, silakan Pak Siis menjawab pertanyaan nomor 1. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, tepuk tangan dulu Pak Sis. Tanggung jawab. Benar sekali ya. Ketika mengambil barang atau sesuatu harus bertanggung jawab mengembalikan di tempatnya. Oke, nomor 1 lagi siapa? Oke, Bu Siti Soimah baca monggo. Tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Oke, nomor 2 langsung. Dilarang mengganggu orang lain. Nomor 2 siapa? Oke, Pak Ki. Menghargai. Menghargai. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghargai. Oke, yang lain. Nomor 2. Halo, oh ya, Bu Win. Kenyamanan. Oke, nilai kenyamanan dan menghargai orang lain. Iya, bagus sekali. Oke. Soal nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nomor 3, Pak Tikno. Disiplin. Wah, luar biasa. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Siapa lagi? Pertanyaan nomor 3, selain jawabannya disiplin. Siapa tadi nomor 3?
Selain jam disiplin ada? Halo, nomor 3. Tepat waktu. Tepat waktu. Ada nilai tepat waktu ya? Oke, tepat waktu. Iya. Lanjut pertanyaan nomor 4. Dilarang melakukan kekerasan. Nomor 4 siapa? Bu Anggari. Penyayang. Oke, nilai kebajikan yang dituju adalah penyayang. Nomor 4. Keamanan. Iya. Dilarang melakukan kekerasan, aman dan menyayang. Oke. Nomor 5. Dilarang menggunakan narkoba. Nomor 5. Monggo Bu Uha. Kesehatan. Ya, kalau menggunakan narkoba pasti tidak sehat, ya. Oke. Siapa lagi nomor 5? Halo? Kesehatan juga. Oke, sama ya. Artinya dari poin-poin yang ada nanti akan tertuju pada nilai, mungkin satu nilai yang sama. Nah, itulah yang menjadi keyakinan. Ya. Oke. Bergantian atau menunggu giliran? Bu Mai. Kesabaran. Oke. Siapa lagi? Pertanyaan nomor. Oh, Buham, ya. Keadilan. Iya. Ada lagi? Bu Sri, monggo. Kesabaran. Iya, luar biasa. Dilarang merokok. Nah ini. Nah itu Pak Musi. Iya. Kesehatan. Ya. Jadi nggak sehat memang. Nggak sehat. Iya. Bu Endah, ya betul sekali nggak sehat. Iya. Iya. Oke, coba lagi. Oke. Kesehatan sama. Iya. Oke. Jadi setuju sekali, gitu. Ya. Menggunakan masker. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Kesehatan. UUM. Ya. Kesehatan juga ya. Oke. Ada yang lain? Selain kesehatan, menggunakan masker? Bu Enimun, senyum-senyum. Kesehatan sama ya. Iya. Senyum-senyum kalau melerong. Iya. Oke. Baru jalan di kelas dan koridor. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Orang melompat-lompat, nggak apa? Keselamatan. Melompat kok kecemplung kolam. Keselamatan. Lanjut lagi siapa? Nomor pertanyaan nomor ya. Keamanan. Iya. Oke. Jadi pas sekali jadi dari peraturan yang ada, dari poin-poin yang ada, dari masukan-masukan dari siswa itu sendiri, dari guru, kemudian nilai kebajikan apa yang dituju, kita sepakati bersama, ya menjadi nilai-nilai universal yang nanti menjadi keyakinan kelas itu sendiri. Lanjut next. Ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa di sini ada keyakinan sekolah, keyakinan kelas, ya? Tentunya keyakinan kelas yang sudah ada itu nanti kan akan mendorong tadi visi sekolah, visi guru penggerak yang nantinya akan menjadi keyakinan sekolah juga. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Curah pendapat tadi banyak sekali. Siapa saja boleh ya bercurah pendapat, memberikan masukan terhadap apa saja yang sekiranya positif di SMA Negeri 4 Prokerto. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas urutan poster, agar anggota kelas bisa melihat curah pendapat. Jadi curah pendapat mungkin bisa banyak sekali yang nanti mengerucut kepada keyakinan kelas itu. Kemudian gantilah kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif menjadi positif. Mungkin kalimatnya kurang pas atau terlalu kasar gitu, itu dibahas bersama menjadi kalimat yang positif, yang mudah dibaca, kalimatnya mudah dipahami gitu. Kalimat negatif jangan contohnya jangan berlari di koridor atau di koridor, ya. Itu menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau berkoridor. Jadi
Kalau kalimatnya jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi kalimat positif, diperhalus menjadi berjalanlah di kelas atau koridor, itu contohnya. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, ya, yang mungkin akan mendapati bahwa pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi seperti tadi di awal berupa peraturan-peraturan, kemudian ditinjau kembali bagaimana itu menjadi pernyataan yang lebih positif. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 atau 7 prinsip atau keyakinan. Jadi tujuannya agar mudah diingat, dipahami, dan ketika dipasang ditulis di poster juga, posternya hurufnya besar, mudah dibaca, dan kemudian ditempel di kelas juga indah begitu, tidak seperti coret-coret yang tidak jelas begitu. Next, Bu. Kemudian semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi misalnya dalam perjalanannya semua warga kelas, wah ini kurang tepat, nah itu bisa direvisi dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu ditandatangani oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, jadi harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat. Kemudian contohnya ini contoh yang pertama ada 5 poin. Yang kedua juga seperti itu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Contoh yang pertama, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu rasa aman. Ini merupakan rangkuman dari peraturan-peraturan yang ada, termasuk masukan dari sistem siswa atau warga kelas. Kemudian contoh yang kedua, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Next. Kemudian contoh keyakinan kelas yang selanjutnya, ada rasa hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Rasa hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Catatan pentingnya adalah agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah dicantumkan dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan kelas dengan berbagai kegiatan. Artinya dari berbagai keyakinan kelas yang ada itu, dari seminggu awal, ya mungkin 2 minggu lah, itu bisa didedikasikan dengan berbagai praktek, ya, dengan berbagai praktek. Misalnya ada guru masuk kelas memberikan salam, kemudian yang berbicara sendiri bagaimana itu termasuk nilai apa, nilai kebajikan apa, kemudian membuang sampah pada tempatnya atau tidak, itu juga termasuk nilai kebajikan yang seperti apa. Kemudian ada yang sakit, itu seperti apa nilai kebajikannya, begitu. Itu bisa menjadi minggu-minggu pertama yang bisa untuk praktek bagaimana keyakinan kelas itu yang telah dibuat, apakah betul-betul dipahami oleh anak didik kita. Lanjut. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, bisa saja anggota di dalam kelas itu dibagi kelompok, ya. Misalnya 33, ya berarti 10 lah kurang lebih. Itu bagaimana anak bercurah pendapat. Setiap kelompok itu
ada berapa curah pendapat, kelompok 1, 2, 3, 4 misalnya. Ini kalau di sini ada berapa kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Misalnya berkelompok mendiskusikan curah pendapatnya apa tentang nilai-nilai positif atau peraturan yang kepingin dibuat, yang nantinya menurut pada keyakinan kelas. Nah, kemudian setelah itu poin-poin yang dimasukkan oleh kelompok itu disatukan menjadi keyakinan kelas, menjadi nilai kebajikan apa yang dituju, yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Next, Bu. Ya. Bisa juga modelnya adalah yang dijelaskan di video tadi juga sudah ada, nggih. Bagaimana tentang rasa hormat, nggih. Tampak datang tepat waktu. Ya, ini tampak seperti apa ketika datang tepat waktu. Kemudian sering hadir terlambat. Ini tidak tampak seperti hormat ya, ketika peserta didik kita itu sering hadir terlambat. Menyapa teman dengan guru setiap hari. Nah, bagaimana? Nah ini yang susah Ibu ya. Salam, senyum, sapa. Itu sudah kita awali setiap pagi sebetulnya di pintu masuk ya, 3S ya, tentang salam, senyum, sapa, menyapa teman dan guru setiap hari. Bagaimana? Ketika ini bisa diterapkan oleh anak didik kita, ini nilai rasa hormat itu tentunya ada di sana. Kemudian kalau tidak rasa hormat ya, tidak menunjukkan rasa hormat, itu tampak acuh kepada teman dan guru. Papasan melengos, nah, kayak papasan harus apa ya dia, ya kayak nggak kenal gitu. Ya, kita sering ya banggalah ya. Bu guru, assalamualaikum. Oh ya itu ada rasa hormat itu. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini juga kadang-kadang seperti pinjam bola ya Pak Sis, mengambil di sana ya kembalinya harus di sana. Di mana kamu minjam, di sini kamu mengalihkan. Kadang-kadang pinjamnya kemana, mengembalikannya kemana, begitu. Dan itu yang menjadikan mungkin ketika barang itu menjadi hilang atau rusak tidak, yang bertanggung jawab nggak jelas. Tidak mengalihkan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini tidak hormat pada perbuatannya sendiri. Lanjut. Kemudian bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Ini juga penting sekali ketika sedang di dalam pelajaran kita di ruang kelas. Ketika anak tampak tekun dan menyimak guru, tentunya nilai kebajikannya ini ada di sana. Sebaliknya adalah tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Dijelaskan kayak acuh tak acuh, tidak memperhatikan, gitu. Menyerahkan tugas tepat waktu. Nah ini ya, apapun hasilnya, kalau anak itu mengumpulkan tugas tepat waktu, tentunya ada usaha untuk mengumpulkan tugas itu sesuai dengan yang ditentukan oleh guru. Kemudian tugas tidak diberikan, lainnya apalagi ya, anak dikasih tugas sama sekali tidak mengerjakan, bahkan tidak diberikan, alasannya lupa. Kemudian memberikan hasil terbaik. Nah ini artinya anak berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik dengan usaha maksimal. Kemudian tidak tampak seperti itu asal-asalan mengerjakan tugas, tulisannya tidak bisa dibaca, tidak tepat waktu. Ini nilai-nilai kebajikan di sana sangat rendah. Kemudian rasa diterima dan dimiliki. Ini melibatkan semua anggota kelompok. Nah, ini artinya dalam sebuah kelompok itu terlibat semuanya agar semua anggota itu ada rasa diterima dan dimiliki. Kalau semua terlibat dalam pekerjaan satu kelompok itu, tentunya rasa diterima dan dimilikinya akan sangat tinggi di sana. Dan sebaliknya mengucilkan salah satu teman. Nah ini pembulian, ya.
Jadi ini sangat kita hindari ketika dalam suatu kerja kelompok itu kok ada yang dikucilkan. Nah ini kita sebagai guru atau nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah kita tentukan di sana kalau sudah terpampang, sudah kita pahami, tentu hal ini tidak akan terjadi. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, artinya memberikan penghargaan, ngalem lah ya, tetapi dalam hal yang positif yang membangun. Kemudian marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Nah ini hal negatif ya. Seharusnya teman kita berhasil, kita bangga memberikan penghargaan, kalau justru marah atau iri hati. Ini rasa diterima dan dimilikinya itu sangat rendah di sana. Menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapatkan musibah. Nah, ini juga penting sekali ketika ada anak yang tidak hadir, alfa, itu juga kita harus tahu sebagai guru dan sebagai murid atau teman-teman di kelas juga harus tahu temannya yang tidak hadir itu karena kenapa gitu. Acuh. Ya, nilai rasa terimanya adalah tidak tampak sepertinya acuh dan tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Nah ini juga harus kita perhatikan kepada anak-anak yang itu. Kemudian model tabel Y, keyakinan kelas, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Ya, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjami, nanti akan segera saya kembalikan. Ini terdengar baik. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, harus izin dulu. Kemudian mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini terlihat begitu. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Ketika dalam pembelajaran, gerak-geriknya seperti apa, ini perilakunya tentunya bisa kita nilai di sana. Ya, ini Bapak Ibu nanti bisa bagaimana sikap positif yang tadi sudah dijelaskan nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing melalui tugas mandiri. Begitu Bapak Ibu, bisa diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu ketika di kelas atau sebagai wali kelas nanti membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelasnya masing-masing. Lanjut. Ya. Kemudian percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa tadi yang sudah kami jelaskan juga bisa diterapkan di kelas. Lanjut. Kemudian setiap anggota kelas melakukan tugas, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Lanjut. Oke, kegiatan tugas siswa, tugas kamu ya, tugas saya, tugas kamu, tugas guru, tugas murid. Ya, guru mengajar, murid mendengarkan atau menyimak. Nah, ini salah satu contoh kecilnya. Lanjut Bu. Kemudian pendalaman keyakinan kelas. Ya, murid-murid dapat diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Lanjut. Kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pendalaman keyakinan kelas, ada guru akan membuat bagan berisi 4 kotak, masing-masing kotak diisi judul tugas guru, tugas murid, dan seterusnya. Kemudian bercurah pendapat. Nah, yang curah pendapat itu dituangkan dalam kotak yang dirancang, yaitu tugas guru dan tugas murid. Next. Nah ini contoh bagannya. Tugas guru mengajar, tugas murid belajar. Tugas guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Ya. Jangan sampai kita tersakiti, gitu. Kemudian tugas murid menyakiti atau disakiti.
Itu juga jangan murid kita harus disayangi. Next. Ya. Tugas Anda, coba Anda lakukan kegiatan tugas saya, tugas kamu dengan murid-murid di sekolah Anda. Artinya gini, anak Bapak Ibu sekalian, mari kita terapkan hal ini di kelas masing-masing. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke, semangat sekali. Next. Ya, terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bisa kita lanjutkan, kita diskusikan di forum selanjutnya. Allahumma fiqh ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muslim, luar biasa tadi presentasinya, memberi gambaran pada kita semua nanti ya untuk menerapkannya di kelas-kelas. Oke, applause yang berkaitan dengan Kak Muslim. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sudah selesai diseminasi kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan selalu bersemangat untuk belajar dan berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.